Saya sudah sampai di Desa Kaliuda, dan Desa Kaliuda ini merupakan salah satu desa penghasil kuda. Kalau kuda Sumba sendiri lebih dikenal dengan kuda poni, Mbak. Postur tubuhnya agak pendek. Kayak tarik kerbau juga itu mereka mengiringi tulang. Kalau tidak ada kuda dan kerbau yang disandarkan di samping rumah adat, maka yang meninggal tadi dia akan berjalan kaki menuju Parai Marapu. Buat kita yang lahir dan besar di Nusantara, mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika pasti sudah biasa. Indonesia bersatu di atas keberagaman. Keberagaman seperti apa yang dimiliki bangsa kita? Itu yang sering aku pertanyakan. Lewat perjalanan, aku mencari jawabannya. Pertemuan baru berarti cerita hidup baru. Perjalanan kali ini membawa langkahku ke Pulau Sumba, rumah bagi puluhan ribu kuda. Saya sudah sampai di Desa Kaliuda, dan ini ada di Sumba Timur, dan Desa Kaliuda ini merupakan salah satu desa penghasil kuda. Jadi di sini saya mau melihat seberapa pentingnya kuda bagi masyarakat Sumba. Sejak abad ke-19, Pulau Sumba telah dikenal sebagai pulau penghasil kuda terbaik di Nusantara. Kuda-kuda Sumba saat itu digunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut kayu cendana, kayu yang pada waktu itu banyak ditanam di daratan Sumba. Dalam bahasa Inggris disebutnya sandalwood. Selain Sumba, ada beberapa daerah penghasil kuda seperti Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Kudanya banyak banget ya, Bu? Iya, lumayan. Bedanya kuda Sumba sama yang lain itu apa, Bu? Kalau kuda Sumba sendiri lebih dikenal dengan kuda poni, Mbak. Postur tubuhnya agak pendek ketimbang kuda di tempat lain. Gitu. Berarti ini termasuk yang kecil? Iya, kuda sandal namanya. Seberapa penting kuda untuk masyarakat Sumba, Bu? Kuda buat kami orang Sumba sangat penting sekali, Mbak. Biasanya. Itu biasanya dari nenek moyang dulu pakai sebagai transportasi. Untuk belis juga ya, sama Ya, dengar salah mahar gitu ya? satunya iya. Itu wajib banget kuda Wajib banget itu, Mbak. Kalau Sebagai dijual, mahar. kisaran harganya berapa? Ya, itu kalau kuda di sini ada kuda pacuan, ada kuda sandal. Kalau gitu. kuda sandalnya berapa? Kuda sandal itu Dari yang paling muda umurnya? Oh iya, itu biasa umur 1 tahun bisa 8 juta. Lumayan juga ya. Iya. Yang paling mahal berapa? Paling mahal kuda pacuannya. Sekitar berapa? 1 tahun itu bisa 15 juta, 20, Wow. sekitaran begitu. Lumayan mahal juga ya. Pulau Sumba dianugerahi padang savana yang luas. Disinilah kuda-kuda dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Kehidupan bebas di padang rumput membuat kuda-kuda merasa bebas dari stres. Makanya, nafsu makan mereka tinggi dan tubuhnya sering bergerak aktif. Inilah yang menjadi alasan mengapa kuda-kuda Sumba memiliki kondisi yang prima. Lama berada di tengah savana yang luas membuat kuda jadi sangat bebas. Akibatnya, banyak di antara mereka yang menjadi liar. Ini yang membuat tugas membawa mereka kembali ke kandang jadi menantang. Untuk itu, beberapa kuda sengaja dijinakkan agar dapat ditunggangi.
Untuk menggiring mereka ke kandang, orang Sumba punya triknya. Kuda-kuda ini hidup secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari satu jantan dan beberapa betina. Nah, kuda yang jantan nanti akan diikuti oleh para betinanya. Makanya tinggal arahkan yang jantan untuk menuju ke kandang. Nanti yang betinanya otomatis mengikuti. Ternyata menggiring kuda itu susah gampang ya. Susahnya tuh yang pertama karena naik kuda tanpa pelana, jadi lumayan sakit dan pegel di bagian kaki. Terus juga kita harus berusaha supaya menggiring kudanya supaya mereka mau masuk ke kandang. Di sini ada aturan untuk menandai kuda dan hewan ternak lainnya, supaya tahu siapa pemilik dan dari mana lokasi si kuda berasal. Caranya dengan menempelkan kode di bagian tubuh tertentu si kuda. Penandaan ini juga dilakukan untuk mencegah pencurian kuda dan penjualannya secara ilegal. Karena jumlahnya yang banyak dan dilepas liarkan di alam bebas, ada saja yang namanya kasus pencurian kuda. Pindah, Umbu Said Kilawai, Esa. Dan inilah persembahan dari Sumba untuk Indonesia. Umbu, saya mau cari tenun ikat. Kira-kira ada di mana ya di sini? Di desa sekitaran sini banyak. Ada ya berarti? Iya. Oke, baik kalau gitu saya pamit pulang ya, iya. Bu. Terima kasih banyak. Hati-hati Sampai di jumpa. jalan. Iya. Halo Rambu. Halo, Ibu. Saya lagi cari tempat pembuatan tenun. Biasanya ada di mana ya? Ada di tempat saya. Ibu ikut saya ya. Boleh. Petualangan memenuhi rasa penasaranku melihat langsung pembuatan tenun ikat, berujung ke sanggar tenun ikat Rambu Ciko. Aku bertemu dengan mama-mama pengrajin tenun ikat di waktu yang tepat. Mereka sedang sibuk mengerjakan tenun ikat di sini. Ya, sekarang kita langsung ke tempat proses tenun ikat di sana ya. Ayo Rambu. Pembuatan tenun ikat bisa dibilang cukup rumit, dengan waktu proses yang lama. Bermula dari merapikan benang putih, yang kemudian diukur sesuai dengan lebar yang diinginkan. Disebut tenun ikat karena proses pembuatan gambar atau motifnya dilakukan dengan cara diikat. Ini yang buat tenun ikat Sumba beda dengan kain tenun daerah lainnya. Motif yang sudah dibuat kemudian diikat dengan daun gewang. Tapi berhubung sekarang sudah susah cari daun ini, pakai tali plastik juga tidak apa-apalah. Ini bedanya pakai daun apa tadi? Rambu? Daun gewang. Daun gewang. Iya, iya. Sama tali. Udah benar ya, Rambu? Ya, sudah benar sekali. Oke. Ternyata susah sekali ya menuangkan ide kemudian mengikatkannya di atas kain seperti ini. Bener-bener skill yang luar biasa banget. Dan ini tuh proses yang penting banget karena ini berpengaruh ke proses selanjutnya yaitu pewarnaan. Proses pewarnaan ini yang memakan waktu paling lama karena harus dilakukan berulang kali sampai warnanya benar-benar pekat. Pewarna yang digunakan masih menggunakan bahan pewarna alami yang semuanya diambil dari alam Sumba. Dan sekarang sudah mulai sulit didapat. Tenun ikat Sumba punya ciri khas dari warnanya. Ada 4 warna yang jadi warna inti, yaitu hitam, merah, biru, dan putih. Beda dengan ulos Batak waktu aku ke Balige kemarin, yang punya 3 warna dasar aja, merah, hitam, dan putih. Setelah proses pewarnaan selesai, saatnya kain siap untuk ditenun. Belum ada proses penenunan yang menggunakan alat tenun mesin. Semuanya masih tradisional, mengandalkan tenaga para mama di sini. Gimana aku nggak salut sama mereka?
Keahlian menenun memang didapat secara turun-temurun. Menenun jadi keahlian wajib bagi para perempuan di Sumba. Jadi, ada peran besar para perempuan Sumba dalam menjaga warisan budaya ini agar tetap lestari hingga nanti. Ini bukan hanya sekedar kain adat, tapi juga bentuk budaya yang bernilai tinggi. Keistimewaan tenun ikat Sumba tidak hanya berasal dari proses pembuatannya, tetapi juga makna yang terikat di atas kain tersebut. Kain ini jadi perekat hubungan kekeluargaan, bahkan pertanda untuk menjalin persaudaraan pada yang bukan keluarga. Halo Adek. Iya Rambu. Mau lihat tenun ya? Iya, tapi saya mau tahu dulu nih Rambu, motif tenun ikatnya ada apa saja? Oh ya, kalau di sini saya itu menyediakan tenun ikat yang berbeda-beda motifnya, dan setiap motif itu punya cerita, punya filosofi tentang budaya Sumba. Jadi bagaimana budaya kami di Sumba saya tuangkan dalam selembar kain untuk mengingatkan kembali nanti kepada anak cucu bahwa sejarah ini ada di Sumba dan tidak akan pernah habis-habisnya. Karena di sini ada juga motif tentang pemakaman Raja Sumba. Kebetulan di samping ini ada cerita tentang pemakaman Raja Sumba. Jadi ini di sini ada yang pikul peti mati, oh, iya. Di sini ada yang pingsan, ada peti mati raja, dan setelah raja dimasukkan ke dalam peti mati, ya di dalam batu kubur, kerbau ini nanti dipotong. Oh begitu. Jadi ada ceritanya, terus atasnya ini ada rumah adatnya. Ini ada rumah adatnya, di dalam rumah adat ini ada peti mati raja yang sudah disimpan berpuluh-puluh tahun lamanya dan siap untuk dimakamkan. Nah, ada satu ekor kuda, satu ekor kerbau yang akan disandarkan di samping rumah adat. Karena menurut kepercayaan adat Marapu di Sumba, kalau tidak ada kuda dan kerbau yang disandarkan di samping rumah adat, maka yang meninggal tadi dia akan berjalan kaki menuju Parai Marapu. Tapi kalau ada kuda yang disandarkan di samping rumah adat, maka yang meninggal tadi dia akan naik kuda, tunggang kuda ke Parai Marapu dan akan cepat sampainya. Oh begitu. Gitu. Berarti kalau misalnya kita mau ngasih kain ke orang, kita harus tahu juga nih maknanya apa ya Rambu, jangan sampai apa, salah ngasih ya, gitu ya. Maknanya apa, terus ada juga yang pewarnaan sintetis. Jadi itu juga kalau untuk orang luar memang susah untuk membedakan pewarna alam dan pewarnaan sintetis. Nah itu gimana tuh kita bedainnya Rambu? Nah cara membedakannya itu kalau pewarna alam itu dia berat, wangi rempah kayunya itu dia keluar, dan warnanya redup. Tapi kalau pewarnaan sintetis warnanya jauh lebih ngejreng, lebih terang, dan dia ringan. Dan ini memang waktu masak tuh baunya kecium ya Rambu? Wangi rempah wangi kayunya khas, iya. Menyengat keluar, karena kain Sumba pewarna alam itu makin lama wangi rempah kayunya itu akan semakin keluar, tingkat ketajaman kainnya pun akan semakin bagus, warnanya dari warna merah dia berubah ke warna orange, harganya pun akan semakin tinggi. Oh, nah, itu yang dinamakan kain-kain antik. Rambu, makasih banyak udah dijelasin tentang motif-motif, makna kain tenun ikat Sumba. Luar biasa sekali maknanya ternyata. Terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah berkunjung. Iya. Kalau begitu saya mau pamit pulang Rambu, terima kasih banyak. Iya, sebelum pulang saya ingin memberikan satu cenderamata yang mana cenderamata ini bercerita tentang seorang perempuan tangguh, seorang perempuan pekerja keras, namun di balik kerja kerasnya dia mempunyai hati yang sangat lemah lembut dan penyayang. Terima kasih. Ya, ini untuk selalu dikenang. Terima kasih, pasti akan selalu saya kenang. Semoga bisa kembali lagi ya Rambu. Kami tunggu. Iya, terima kasih. Mari Rambu. Ya, mari. Sumba adalah satu keindahan yang dihadiahkan Tuhan kepada kita. Di depan mataku inilah salah satu buktinya. Meski terlihat kering di musim kemarau,
Sumba menawarkan pemandangan alam yang luar biasa indahnya. Savana di sini itu tergantung musim. Kalau lagi musim penghujan, bukitnya akan berwarna hijau. Dan kalau lagi musim kemarau, dia akan berubah warna menjadi warna kuning. Tapi maupun warna hijau ataupun kuning, dua-duanya sama-sama eksotis. Satu hal yang nggak boleh dilewatkan kalau datang ke Sumba adalah melihat langsung kampung adatnya. Sebenarnya masih banyak banget kampung adat yang masih bertahan. Dan kampung adat Prai Ijing ini adalah salah satunya. Halo, selamat datang di Kampung Prai Ijing. Perkenalkan, saya Ina. Saya Mawar. Iya. Kak Ina, aku mau lihat aktivitas di Kampung Prai Ijing biasanya ada apa aja ya? Oh, kalau sehari-hari ini aktivitas warga di Kampung Prai Ijing, mereka itu kalau yang ibu-ibu ada yang menganyam, menenun. Kalau yang untuk bapak-bapak, mereka kerjanya ke sawah karena kami sini mayoritasnya petani. Dan kebetulan juga sekarang ada yang meninggal, jadi warga di kampung sini kalau untuk yang menenun sama menganyam mereka hentikan dulu karena mereka membantu untuk bergotong royong di tempat duka itu. Jadi kita boleh lihat di atas. Boleh. Ya. Saat saya tiba, ternyata bertepatan dengan momen berduka. Salah seorang warga meninggal dunia. Kak Ina, aku mau nanya soal yang di atas tadi. Itu sebenarnya tradisi kedukaan itu seperti apa sih? Jadi kalau kami orang Sumba itu kalau ada yang meninggal, misalnya meninggalnya pagi, terus besoknya langsung dikubur, tidak. Kami itu harus rembuk keluarga dulu, harus diatur. Itu misalnya kalau keluarga setuju, ada yang didiamin selama 1 minggu, terus 1 minggu itu keluarga juga mengundang ke ini yang misalnya pangkat ponakan, pangkat anaknya, untuk nanti bawa sehari-hari, ada yang bawa babi, ada yang bawa kerbau pas pemakaman. Jadi sehari-harinya itu kita ini tikam babi untuk dibagikan ke orang-orang begitu. Tadi di atas juga aku sempat lihat ada orang jalan sambil yang mukul-mukul gong itu ya, sambil bawa yang dibungkus sama kain, itu tulang ya katanya? Oh iya, itu tulang, mereka tadi dari gali tulang. Dan kenapa ada yang pukul gong, ada yang kayak tarik kerbau juga, itu mereka mengiringi tulang. Jadi tulang yang digali dari kubur itu harus diiringi. Jadi kita bawa tulang itu nggak boleh jalan sepi, dia harus kayak kelihatan ramai gitu. Kenapa
harus gali tulang. Terus untuk apa? Dan itu tulang siapa, Kak? Jadi tulang tadi itu yang digali itu misalnya itu ada anaknya, istrinya, itu pas dikubur dulu pas mereka meninggal, dikuburnya itu kubur bukan kubur mereka, misalnya pinjam ke kubur tetangga. Terus sekarang kayak suaminya udah meninggal, jadi suaminya udah meninggal ada kubur yang disiapkan. Jadi tulang itu tadi digali untuk disatukan begitu. Jadi satu kubur itu bisa isi untuk satu keluarga begitu. Oh. Nah, tadi juga di atas itu sistemnya tuh karena ada yang masak, terus juga ada yang bikinin kopi, bikinin teh. Sistemnya gimana sih di atas kalau misalnya ada kedukaan? Kalau kami itu biasa bergotong royong. Kami itu dalam satu kampung ini kerjanya sama-sama. Jadi apapun beban yang Tuhan duka itu kami dalam satu kampung sama-sama rasakan begitu. Kalau di kampung adat Prai Ijing ini ada berapa suku, Kak? Oh, kalau di kampung adat Prai Ijing ini ada terdiri dari 10 suku, Kak. Jadi kami itu masing-masing walaupun kami berbeda suku, tapi kalau untuk sistem kekeluargaannya kami tetap kuat. Jadi misalnya Kak, ada acara kedukaan itu gak hanya suku itu aja yang bisa bantu, dari semua suku saja bisa. Contohnya juga kayak kami punya saudara dari beragam agama begitu. Boleh juga kami menghormati mereka juga. Jadi kami itu kalau tikam babi yang kami kasih daging babi itu khusus yang sesama Kristen. Terus kalau kayak saudara kami yang berbeda agama itu kami siapin ayam, kalau bukan ayam tidak sapi. Ada sapi yang nanti dipotong untuk dibagikan ke saudara yang muslim. Wah, luar biasa banget ya, Kak. Berarti di kampung adat Prai Ijing ini walaupun sukunya beda-beda, agamanya beda-beda, tapi kekeluargaannya kuat, persatuannya juga kuat sekali ya. Oke Kak Ina, kalau gitu aku mau explore Sumba lagi nih. Terima kasih banyak ya. Sebelum kakak mau pulang, ada salah satu tradisi yang kebiasaan kami orang Sumba. Kalau ada tamu yang baru pertama kali kami ketemu itu, kami ada tradisi ciuman. Itu cium-cium hidung. Sama kalau sama orang jauh itu, misalnya dia mau pulang, jadi kami harus cium hidung. Boleh? Iya. Gimana nih? Kayak gini kakak, kita Oke, gitu, iya. Terima kasih banyak, hati-hati Kak. juga di jalan. Mari aku pulang dulu Iya. ya. Aku ingin menutup perjalananku di Sumba sambil menikmati sunset di pantai Walakiri, seraya mengenang kembali petualanganku di sini. Suasana tenang dengan pemandangan menakjubkan menutup cerita di Sumba dengan sempurna. Alam Sumba memang juara.